Palestina itu, gitu. Makanya dia menujulah ke Nusantara. Nah, kalau sekarang di situ belum ke negara mana lagi, karena di situ tunjuknya hanya ke negara yang berpulau-pulau. Kan kalau Timur Tengah kan tidak berpulau-pulau, daerahnya kan istilahnya. Nah, jadi mereka itu percaya karena apa? Itu bukan ini adalah apa istilahnya manuskrip tentang ramalan Sayyidina Ali kan gitu. Gitu. Kalau ramalan Sayyid Rasulullah juga sama ya. Orang-orang Arab juga para ulamanya yang di Timur Tengah, beda dengan Palestina ya. Kalau di Timur Tengah, mereka juga tahu timur itu daerah mana. Daerah timur dari mana gitu. Daerah timur itu daerah mana gitu. Karena timur kalau Rasulullah bilangnya timur itu berarti menunjukkan timur itu istilahnya udah apa melintas lautan gitu gitu yang melintas lautan gitu bukan timur masih masih satu satu amparan bukan ya berarti itu terhalang oleh lautan itu bukan kalau masih menyatu mah tidak ada lautan hamparan ya bukan timur namanya bukan sebutnya Rasul bilangnya daerah-daerah itu maksudnya timur itu berarti udah beda pulau bukan gitu gitu maksudnya. Karena ada kitabnya ya di Palestina ini ya. Oh. Terkait munculnya Imam Al-Mahdi atau Satrio Piningit ini dari Nusantara ini. Nah, menurut Kanwar ini, kenapa di Nusantara sendiri ini, ketika kita berbicara Satrio Piningit ini, atau orang mengaku, terus langsung dicekel atau ditangkap polisi nih Kang? Apakah memang polisi juga negara ini takut, atau dikira makar, atau dikira apa nih Kang? Kenapa itu bisa terjadi hal seperti itu? Apalagi Nah ini kita ulamanya juga langsung ya karena kan katanya gini ya, karena orang yang namanya pemahaman Imam Mahdi, kalau orang mengaku berarti berarti dia punya negara, harus punya negara. Kalau udah ngaku imam berarti dia punya pemimpin. Sedangkan bahwa Imam Mahdi ini siapapun pemimpinnya udah muncul, kan saya juga bilang mau itu raja lah, mau itu presiden, dia muncul semua harus tunduk patuh, harus membaiat. Kalau tidak membaiat berarti dia udah dianggapnya bukan pasukannya. Berarti dia udah melanggar aturannya, berarti bahasanya ya berarti dia kalau bahasanya kalau antara hukum surga neraka berarti dia tuh neraka walaupun dia sama istilahnya rajanya muslim gitu. Jadi maksudnya hadis bahwa kita merangkak itu harus membaiat bukan bukan gitu membaiat mengakui bahwa dia itu sebagai imam seperti kepada nabi mengakui bahwa itu nabi berarti harus mengikuti atiul hawa ati rasul kan begitu. Jadi taat kepada Allah dan taat ke rasulnya kan gitu. Jadi itu konteksnya. Jadi kenapa mereka raja-raja ya itu ketakutan sekali munculnya Imam Mahdi itu. Karena apa? Ya harus tunduk patuh, harus membaiat, harus mengikuti aturannya. Ya, gitu. Gitu maksudnya. itu ya. Nah itu sehingga mungkin ditangkap-tangkapin itu ya. Iya. Nah kita mau berbicara mengenai ramalan daripada Prabu Siliwangi ini ya. Untuk disebut bocah bocah Angon dijemput bocah janggutan. Nah kira-kira tuh bocah janggutan ini siapa nih Kak? Apakah itu memang si Loka ataukah memang itu gurunya SP atau itu memang Prabu Siliwangi itu sendiri nih Kak? Monggo. Nah ini Mas Surya, saya ya baru-baru inilah saya telusuri semua apa channel-channel Sunda lah ya tentang ramalan bocah Angon, bocah Jengotan. Kalau saya juga bacanya sampai sekarang, tapi kalau saya udah puluhan tahun yang lalu udah paham. Maksud bocah Angon, bocah Jengotan gitu kan. Itu dua sosok ya, dua sosok. Jadi dua sosok ini kalau Rasulullah bilangnya bahasanya mungkin Imam Mahdi dan bahasanya non istilahnya pemuda Bani Tamim sebutnya kan gitu istilah. Nah kalau di kita cuma itu orangnya Dewi Tunggal dua tapi satu. Jadi beda sosok ya. Jadi maksudnya bocah Angon di sini itu istilahnya itu paling rahasia sekali karena tidak dijelaskan, tidak menjelaskan yang mendetail. Jadi maksud bocah bocah jenggotan itu beda. Kalau ini bocah Angon, bocah ini berarti masih ya anak-anak lah ya, anak-anak masih udah muda lah ya. Nah, dia mengangon berarti dia itu memimpin. Beda. Namanya ngangon walaupun dia yang diangonnya bahasanya ngangon kambing kalau betul ngangon kambing berarti dia kan bisa mengatur mengatur kayak mengembalakan begitu
Tapi kalau bocah jenggotan